Selamat malam. Jumpa kembali dalam acara Gema Pancaran Berkat. Malam hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat tentang bebas dari hukuman Allah. Saya akan membaca di dalam suratan Roma pasal 8 ayat yang pertama. Dikatakan, oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum Roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku seiman di seluruh wilayah Nusantara, mari kita akan merenungkan bersama-sama. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami menyampaikan syukur dan terima kasih karena kami dapat menyampaikan firman Allah melalui Gema Pancaran Berkat bagi seluruh saudara-saudara seiman kami di wilayah Nusantara. Tuhan Yesus, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu agar apa yang kami sampaikan adalah kehendak Allah semata-mata. Agar apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi para pendengar dan mereka dapat mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Jika hari ini ada yang sedang mengalami kesusahan hidup, tantangan hidup, peperangan iman, di dalam nama Yesus tertolong. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan menyampaikan firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kepada renungan firman Tuhan. Di dalam suratan Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, bahwa oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Mengapa penghukuman itu berlaku bagi kehidupan umat manusia di atas muka bumi? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menerima penghukuman Allah, yaitu diusir dari Taman Eden, taman yang penuh dengan damai sejahtera, taman yang penuh dengan kelimpahan berkat, dan taman yang senantiasa dihadiri oleh hadirat Allah, sehingga manusia pertama dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah. Namun pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, dan manusia ditetapkan untuk hidup dalam jerih payah di atas muka bumi yang hanya sementara waktu. Karena pada akhirnya manusia akan menghadapi kematian setelah rohnya kehilangan cahaya kemuliaan Allah, atau cahaya kemuliaan Allah dalam roh manusia telah mati atau padam, dan jiwanya mulai tersesat hidup dalam kegelapan karena putus persekutuannya dengan Tuhan. Maka manusia seringkali jatuh bangun dalam kesalahan, jatuh bangun dalam pelanggaran, jatuh bangun dalam dosa yang menguasai roh, jiwa, dan tubuh manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya, karena ada pelanggaran-pelanggaran, ada kesalahan-kesalahan, maka manusia menghadapi penghukuman Allah. Di dalam perjanjian lama kita sudah melihat, tatkala Tuhan menghukum manusia yang hidup pada zaman Nuh. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau pada zaman Nuh, manusia dihukum oleh Tuhan karena segala kejahatannya memilukan hati Tuhan dan dihukum dengan air bah.
Maka pada akhir zaman Tuhan menetapkan bahwa manusia akan mengalami penghukuman akhir yang ditetapkan dengan penghukuman api. Nah, itulah sebabnya untuk lepas dari hukuman, maka manusia harus mempunyai jalan. Dan jalan itu sudah ditentukan oleh Tuhan dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi dan melakukan karya keselamatan dan karya penebusan. Maka firman Tuhan mengatakan, oleh sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi semua orang yang menerima Yesus Kristus dengan imannya, maka orang-orang tersebut menerima pengampunan dosa dan menerima kemerdekaan dari hukum dosa dan maut. Apa yang mengerjakan kemerdekaan? Waktu Yesus masih hidup, Yesus bekerja seutuhnya untuk membebaskan manusia-manusia dari hukum dosa. Tapi pada waktu Yesus sudah naik dalam tahta kemuliaannya di surga, maka Yesus mengirimkan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan umat manusia, yaitu khususnya dalam roh dan jiwa manusia. Roh yang membuat manusia bisa hidup dan menyembah Allah, jiwa yang menampilkan kehidupan manusia tatkala manusia berpikir, berkeinginan, berkehendak, berperilaku, perkataan, dan perbuatan, itu adalah wujud dari kehidupan manusia yang adalah jiwa. Nah, dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Tatkala manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, oleh sebab iman percayanya kepada karya penebusan, karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota, tersalib untuk mati menjadi dosa manusia, sehingga orang yang percaya dosanya dapat diampuni. Dalam pengampunan dosa itulah Roh Kudus bekerja untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu membebaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Pada waktu manusia mengalami, masuk dalam pengalaman pekerjaan Roh Kudus yang membebaskan roh dan jiwanya dari hukum dosa dan hukum maut, maka manusia menerima damai sejahtera Tuhan. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam suratan Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bebas dari hukuman, yaitu hasilnya hidup di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu manusia hidup dalam hukuman, manusia kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari dunia dibatasi dengan uang, dengan kesenangan, dengan hidup berfoya-foya. Tapi setelah itu lepas, maka damai sejahtera pun hilang kembali. Namun damai sejahtera yang dari Tuhan tidak demikian. Damai sejahtera yang dari Tuhan bukan berarti kita hidupnya tenang-tenang. Bukan berarti hidupnya aman-aman. Bukan berarti hidupnya nyaman-nyaman saja. Damai sejahtera yang dari Tuhan, kita masih dalam dunia. Faktanya di dalam dunia kita masih banyak menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Namun dalam kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, pergumulan hidup itu tidak dapat menyentuh jiwa kita untuk merusak damai sejahtera yang dari Allah. Karena damai sejahtera yang dari Allah tadi sudah berasal dari bebasnya kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sementara yang seringkali merusak damai sejahtera manusia dalam roh dan jiwa manusia adalah karena ada dosa dan ada hukum maut. Ada dosa berarti pelanggaran terus-menerus. Ada hukum maut berarti dibayang-bayangi kematian, dibayang-bayangi ketakutan, sehingga damai sejahtera rusak. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan tidak demikian.
sudah dilepaskan lebih dahulu dari hukum dosa dan hukum maut. Dan setelah kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut, kita sudah hidup dalam kemerdekaan Allah atau kita hidup dalam kemerdekaan ilahi, maka di situ damai sejahtera diam di dalam roh dan jiwa kita. Sehingga pada saat damai sejahtera itu digoda, dicoba oleh keadaan dunia, berbagai macam pergumulan yang kita hadapi, tantangan kita hadapi, kejahatan manusia, tipu daya iblis dan setan, godaan, cobaan daging, bisa saja datang. Namun, dia tidak sanggup menyentuh damai sejahtera Allah yang sudah memerintah dalam roh dan jiwa kita setelah kita dimerdekakan dari dosa. Itulah keuntungan, bebas dari penghukuman Allah, hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang memberikan kesukaan, kemenangan, ketenangan, dan percaya bahwa hidup ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Percaya bahwa hidup ini dari Tuhan untuk Tuhan dan kembali kepada Tuhan pada waktunya nanti di dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Marilah kita akan terus bersama-sama setia, terus bersama-sama bertekun, memberi diri kepada Roh Kudus untuk dipimpin, senantiasa melekat kepada Tuhan, karena dari Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Puji akan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan singkat kita pada malam hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur, kami berdoa supaya apabila ada saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih belum memahami tentang maksud panggilan Tuhan untuk lepas dari penghukuman dosa dan maut, untuk merdeka hidup di dalam kehendak Allah, merdeka hidup dalam kebenaran, untuk menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan dalam hidup ini, maka melalui renungan singkat mereka dapat mendengar, Roh Kudus dapat bekerja dalam roh jiwa tubuh mereka, sehingga mereka mengalami kemerdekaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari maut, dan mereka akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan itulah yang akan mengawali hidup mereka bergembira, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena sukacita yang daripadamu mendatangkan kekuatan. Hamba-Mu percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan dilengkapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Oleh hikmat Tuhanlah setiap orang percaya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik sampai pada kekekalan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu juga sisipkan dalam doa untuk kehidupan kami di negeri Indonesia ini Tuhan. Dalam kami berbangsa dan bernegara. Mari Tuhan tuntunlah setiap kami. Supaya dimanapun kami berada, kami mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi lingkungan kami. Bahkan saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu. Nyatakan kemurahan-Mu. Nyatakanlah Tuhan kasih setia-Mu. Agar mereka pun dapat menikmati hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Penuh dengan kemurahan Tuhan. Penuh dengan pertolongan Tuhan. Bangsa kami Engkau berkati supaya tetap Tuhan menjadi bangsa yang semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu dan dipermuliakan oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang maju untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami panjatkan dengan penuh syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku seiman. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Immanuel.